حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab 300 kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Riyali waffaqahullah. Hadis yang kemarin kita baca disebutkan terlebih dahulu, 2 hadis masih seputar babul khauf, bab seputar rasa takut, yaitu berkaitan masalah keadaan yang akan dihadapi oleh manusia kelak di hari kiamat, yaitu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan matahari didekatkan sejarak 1 mil, kurang lebihnya 1,5 kilo kalau ukuran manusia, 1,5 kilo maksudnya. Di saat tersebut barakallahu fiik, ada dari kalangan manusia yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai kepada kedua mata kakinya, ada yang sampai pada tengkuknya, tengkuk bagian belakang ini ya. Naam. Tergantung dengan amalannya barakallahu fikum, tentunya sangat mengerikan sekali. Membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya kemarin seputar perintah agar kita senantiasa berlindung dari siksaan api neraka, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan amalan yang ringkas, amalan yang tidak banyak, amalan yang kecil, yaitu bersedekah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Berlindunglah kalian semuanya dengan api neraka. Maksudnya berlindung terhadap siksaan api neraka, walaupun dengan sepotong kurma. Maksudnya walaupun dengan sedekahnya sedikit, itu bermanfaat barakallahu fiik. Nah, karena yang dinilai itu bukan sedikit banyaknya, tapi ikhlasnya ketika dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaannya sangat mengerikan barakallahu fiik. Ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia melihat ke arah kanan, ternyata amalan dulu yang dia kerjakan di dunia. Melihat ke arah kiri, sama, amalan dulu yang dia kerjakan di dunia. Ketika melihat ke arah depannya, di hadapannya ternyata apa? Barakallahu fiik, di hadapannya an-nar tilqa'a wajhi. Api neraka yang ada di hadapan wajahnya. Kemudian beliau alaihi wassalam mengatakan fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Berlindunglah kalian semuanya dari siksaan api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Yang hafal dua-duanya seperti biasanya disetorkan berbarengan serentak. Yang hafal cuma 1, setorannya setelahnya atau yang berikutnya barakallahu fiik. Tafadhalu.
ولا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أسلم منه إلا ألا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار إلى بشق تمرة فاتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Yang hafal satu tafadhalu. Hatta arafuhum hatta yablugha adzan muttafaqun. Na'am, a'anakumullah. La ba'as, dilatih terus ya, walaupun sulit tidak masalah, lama-lama insyaallah terbiasa. Cuman harus digerakkan karena lisan kita ini lisan orang ajam ya, jadi bahasanya bukan bahasa Arab. Ya bahasa seperti biasanya antum pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sehingga harus dilemaskan. Lisan ini dibiasakan untuk menghafal yang seperti ini. Menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis. Nanti kalau sudah terbiasa itu ringan, mudah untuk dihafal barakallahu fiik. Terus dilatih terus. Nah, kita lanjutkan barakallahu fiik. Qala al-mu'allif asbahullah an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghurla. Qultu ya Rasulullah an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya Aisyah al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Muttafaqun alaih. Perhatikan barakallahu fiik, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang ngerinya kelak di hari kiamat. Bukan perkara ringan atau perkara sepele, tapi perkara yang perlu kita renungi kembali. Jangan sampai amalan kita justru menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Lihat, kita terjemahkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, Ummi Abdullah. Aisyah bintu Siddiq, As-Siddiqah bintu Siddiq, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau nikahi dalam kondisi masih gadis. Adapun yang lainnya dalam keadaan janda. Adapun yang masih gadis hanya Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Kemudian dalam keadaan seperti itu Allah Ta'ala takdirkan Rasulullah SAW tidak memiliki keturunan dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha termasuk dari kalangan para wanita yang paling faqih, paling berilmu. Bahkan para ulama menyebutkan lebih afdal daripada Khadijah bintu Khuwailid dalam hal ilmu. Faham? Dan termasuk dari kalangan para sahabah yang paling banyak riwayatnya. Paling banyak riwayatnya. Nah, terkumpul dalam pantun atau puisi yang sering terulang-ulang, dan ana harapkan antum sudah menghafal semuanya. Pantun seputar kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Antum sudah hafal pantunnya antum? Sudah hafal pantunnya antum? Ayo bismillah.
wal habru. Na'am barakallahu fi. Ahsan. Antum udah hafal antum? Bismillah. Na'am ahsanta barakallahu fi. Itu pantunnya udah kita lihat berkali-kali. Antum hafal antum? Bismillah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Sudah hafal Amir? Bismillah. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Ini udah terulang-ulang ya. Nah, kalau kita perhatikan di situ disebutkan nama-nama para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Wal muksiruna fi riwayatil athar, 1 Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Wa Anas bin Al-Habr, siapa Al-Habr? Abdullah bin Abbas radhiyallahu. Wa Anas bin Al-Habr kal-Khudri, siapa Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi, Jabir bin Abdullah dan Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yusyarun nasu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan, disatukan, hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tanpa alas kaki, hufatan dalam keadaan uratan telanjang, ghurla dalam keadaan tanpa berkhitan, ghurla tanpa berkhitan. Dalam riwayat yang lain buhma, buhma itu sendiri-sendiri. Jadi dibangkitkan, dikumpulkan, tidak berbondong-bondong, tidak berdua-dua, tidak bertiga-tiga, sendiri-sendiri. Barakallahu fi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di hari tersebut seseorang lari dari saudaranya. Paham ya? Ibu dari bapaknya. Paham ya? Intinya saling apa, barakallahu fiik, ingin bagaimana caranya selamat dirinya masing-masing. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang di hari tersebut sibuk dengan urusannya masing-masing. Paham ya? Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Kita lihat, qultu, kemudian Aisyah ummul mukminin berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an-nisa wa rijal jami'an, apakah perempuan dan laki-laki semuanya jadi satu? Yang duru ba'duhum ila ba'd, sebagian mereka melihat sebagian yang lainnya, kan bersatu, disatukan laki-laki perempuan, telanjang tanpa berkhitan, tanpa alas kaki. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah perempuan dan laki-laki jadi satu semuanya? Sebagian mereka melihat sebagian yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, lebih mengerikan dibanding sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lainnya. Maksudnya enggak sempat sudah. Nengok aja nggak sempat, noleh nggak sempat. Paham ya? Walaupun jadi satu, laki-laki perempuan jadi satu dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki, dalam keadaan tanpa berkhitan, nengok nggak sempat. Lihat, perkaranya lebih dahsyat. Paham ya? Nah, karena di situ keadaannya sangat genting sekali. Lihat hadis yang sebelum-sebelumnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya, kan gitu. Nah, barakallahu fiik. Wal iyadu billah. Dan di hari tersebut yang selamat siapa yang selamat? Tentunya yang amalan saleh yang mereka miliki yang bisa menyelamatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah kita lewati kemarin, 7 orang yang mendapatkan apa? Naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tercantum dalam hadis sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama siapa, Irsyad? Al-Imamul Adil, seorang pemimpin yang jujur, adil, amanah, tidak menzalimi rakyatnya, tidak menindas rakyatnya, seperti itu. Yang kedua, Ihsan,
Naam, wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau enggak pakai Arab Indonesia enggak masalah. Kenapa? Naam. Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bertemu berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah taala. Yang keempat, Amir. Naam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, kemanapun dia pergi nyari masjid dia. Karena apa? Untuk beribadah. Enggak lupa dia dengan masjid. Karena masjid apa? Termasuk tempat yang paling Allah cintai. Ahabbul amakin Allah masajiduha. Tempat-tempat yang paling Allah tercintai masjidnya. Wa abghadul amakin, dan tempat-tempat yang paling Allah telah benci aswaquha, pasarnya. Faham ya? Jadi orang ini hatinya terikat dengan masjid, kemana dia pergi nyari masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima wa rajulun da'athu imra'atun dhatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki paras yang cantik dan punya kedudukan. Kemudian lelaki tersebut sabarnya luar biasa, menahan syahwatnya, tidak mau melanggar syariat Allah taala, seraya mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah taala. Yang keenam, nabas wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aina. Paham ya? Dan seseorang dia berzikir mengingat Allah taala dalam keadaan sendirian sampai berlinang air matanya. Matanya mengeluarkan air, nangis maksudnya. Yang ketujuh, terbalik. Labas. Itu maksudnya ya. Wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu. Jangan terbalik. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminu. Riwayat yang terbalik itu riwayatnya tidak sahih ya. Yang sahih itu riwayatnya hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminu. Paham ya? Seseorang yang menginfakkan hartanya kemudian secara sembunyi-sembunyi, sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Itulah 7 orang yang dijamin akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan hadis yang mulia ini, tentunya kita berpikir kembali, bagaimana mungkin dibangkitkan oleh Allah taala dalam kondisi telanjang, kemudian tanpa alas kaki, kemudian tanpa berkhitan. Karena Allah taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan kalian, nanti pun kami akan ulangi sebagaimana awal permulaan. Awal permulaan apa dilahirkan? Berkhitan enggak? Enggak berkhitan. Iya kan, awal dilahirkan enggak berkhitan. Nah, nanti ketika dibangkitkan dalam kondisi sebagaimana awal permulaan. Paham ya? Itu udah janji Allah taala. Kemudian ketika orang meninggal dunia, dimakamkan, dikuburkan, dikebumikan, semuanya secara global dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Kullu bani Adam ya'kulhu turab illa ajbad danab. Semua bani Adam dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Minhu khuliq ma fihi yurakkab. Darinya akan diciptakan kembali dan akan disusun. Kok mampunya? Kok bisa ya? Bagi Allah taala, barakallahu fiik, kalau cuma mengulang itu mudah, mewujudkan sesuatu yang enggak ada aja mudah, bisa. Apalagi cuma mengulangi, ya enggak? Nah, barakallahu fiik, sebagaimana perkataan Allah taala, inna dzalika 'alallahi yasir. Ya enggak? Nah, yaitu ketika orang-orang kafir mereka beranggapan bahwasanya orang udah mati, itu enggak dibangkitkan lagi, sudah mati ya udah gitu. Makanya ada di antara mereka kalau orang meninggal dunia, itu enggak dikebumikan, enggak dimakamkan, dibakar. Dibakar kemudian jadi arang dan abu,
abunya tadi ditaburkan ke lautan. Alasannya apa? Biar kehilangan jejak katanya. Allah musta'an. Allah Ta'ala biar nggak bisa membangkitkan kembali. Itu pikiran yang tidak tepat. Allah Ta'ala mampu, barakallahu fi. Karena masih ada tulang ekor yang Allah Ta'ala tetapkan dalam kondisi barakallahu fi kekal di situ. Mahfum ya? Naam. Jadi ketika orang kufar mengatakan seperti itu, Allah Ta'ala bantah. Dalam surat apa itu? At-Taghabun ya. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Lihat itu yang poin terakhir itu. Paham ya? Orang-orang kafir mereka mengatakan tidak akan dibangkitkan orang-orang sudah mati. Dibantah oleh Allah Ta'ala. Qul bala wa rabbi, katakanlah bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan dengan apa yang dulu pernah kalian kerjakan. Paham ya? Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah Ta'ala adalah perkara yang sangat mudah. Paham ya? Mewujudkan sesuatu yang enggak ada dan mampu, apalagi cuma mengulangi. Ya enggak? Itulah logikanya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kemudian Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha sempat bertanya dalam hadis yang mulia ini tentang apa? Keberadaan ketika dikumpulkan jadi satu. Apakah mungkin? Apakah ada kesempatan sebagian mereka melihat sebagian yang lainnya? Dikumpulkan laki-laki wanita kemudian ada yang nengok-nengok, melihat-lihat, ternyata apa? Enggak sempat. Perkaranya ngeri, barakallahu fikum, bukan sembarangan lagi, panasnya luar biasa. Allahumma sallim sallim. Lihat ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laki-laki dan wanita dikumpulkan jadi satu. Sebagian mereka melihat sebagian yang lainnya. Dalam riwayat lain disebutkan aurah, melihat aurat yang lainnya. Paham ya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat. Maksudnya apa? Itu nggak sempat lagi sudah. Tengok-tengok itu nggak sempat. Paham ya? Buhma sendiri-sendiri. Nggak ada 2 orang 3 orang, ini bapakku, ini ibuku, ini anakku, ini adikku, nggak ada. Paham ya? Sendiri-sendiri, barakallahu fiik. Naam. Allahumma sallim sallim. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Jadi hadis ini kaitannya dengan apa? Naam, dibangkitkannya manusia kelak di hari kiamat. Dibangkitkan dalam kondisi, lihat, tanpa alas kaki, dalam kondisi telanjang, dalam kondisi tanpa berkhitan. Mana pakaian mewah dulu di dunia? Kekayaannya kemana? Mobil mewahnya mana? Coba lihat. Pakaian mewahnya mana? Gak ada. Ini hari yang memang orang menyaksikannya. Paham ya? Sebelum hari kebangkitan saja, barakallahu fiik, ketika orang sudah meninggal dunia, dimakamkan, dikuburkan, bawa nggak pakaian mewahnya? Tidak. Mobil mewahnya dia tinggal, keluarga kayanya dia tinggal, mobil, pakaian tinggal semuanya. Membawa apa? Beberapa helai kain kafan. Itu ketika dikubur, dimakamkan. Iya kan? 3 helai kain kafan laki-laki, 5 helai kain kafan untuk wanita. Itu aja dibawa. Nanti kalau di hari kiamat dibangkitkan udah nggak bawa apa-apa lagi sudah. Lah kain kafan boleh syai', telanjang. Allahumma sallim sallim. Didekatkan matahari sejarak 1 mil. Tudna syamsu yaumil qiyamah minal khalqi hatta takun minhum kamigdaril mil. Hadisnya siapa kemarin? Rawi Muslim, hadisnya Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Tudna syamsu yaumil qiyamah minal khalqi hatta takun minhum kamigdaril mil. Didekatkan matahari kelak dari kiamat. Dengan apa? Makhluk-makhluk Allah Ta'ala, dekatkan semuanya. Paham ya? Sampai jaraknya antara mereka dengan matahari tersebut, prediksinya, perkiraannya, barakallahu fiik, 1 mil. 1 mil itu kalau prediksi manusia 1,5 kilo lah. Paham ya? Ngeri, barakallahu fiik. Panasnya luar biasa. Sekarang aja kalau musim kemarau, yang kita mungkin nggak bisa memprediksikan berapa kilo, sejauh itu panasnya luar biasa. Apalagi udah diprediksikan dengan kiloan. Lebih dekat lagi, mengerikan, barakallahu fiik. Allahumma musta'an. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ngeri, barakallahu fiik. Inilah yang perlu kita renungi, bahwasannya semuanya akan dibangkitkan, tidak pandang bulu. La pejabat, wala bawahan, wala atasan, wala rakyat sipil. Dikumpulkan jadi satu. Ketika di dunia mungkin masih pandang-pandangan, ini RT, RW,
kadus, kades, camat, bupati. Nanti kalau sudah hari kiamat barakallahu fiik, dikumpulkan itu enggak pandang bulu wala syai'. Camat, bupati, RT, RW, kadus, kades jadi satu, gubernur jadi satu. Enggak ada gubernur sendiri, kemudian presiden sendiri, RT sendiri, enggak ada. Jadi satu. Paham ya? Nah, enggak nampak mana yang fakir, mana yang miskin. Semua jadi satu situ. Makanya ketika dunia barakallahu fiik, jabatan, kedudukan, titel, gelar, kekayaan itu semuanya bukan tolak ukur. Bukan tolak ukur. Tolak ukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang ada pada hamba tersebut. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum, itu yang kita ambil. Satu saja tidak masalah, semuanya upayakan bisa menghafalnya. Disetorkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.